Pemirsa, pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan dengan merevisi sejumlah regulasi yang menghambat realisasi peremajaan sawit rakyat. Untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi di tahun 2023. Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasinya untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi kelapa sawit di tahun 2023. Salah satunya Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 3 telah direvisi menjadi Permentan Nomor 19, di mana syarat lindung gambut dan ketentuan lain yang menghambat peremajaan lahan sawit rakyat telah dihapus. Dari 19 aturan terkait, kini telah dipangkas menjadi 2-3 aturan saja. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan tahun ini merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan, sebagai wujud komitmen meningkatkan produktivitas kebun rakyat dan kesejahteraan pekebun serta menopang kinerja ekspor negara. Ia menargetkan peremajaan sawit yang dilakukan sepanjang tahun 2023 mencapai 200.000 hektar. Dan sawit adalah salah satu strategi yang paling dasar dan sudah membuktikan diri. Saya nggak perlu ulang. Bahkan di saat-saat COVID kemarin, pertumbuhan ekspor kita di atas 600 triliun, 90% di tangan sawit dan perkebunan yang lain. Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alamsyah mengakui sejumlah regulasi pemerintah telah menghambat realisasi peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2017. Untuk itu di tahun ini pemerintah menargetkan realisasi peremajaan sawit rakyat berkelanjutan meningkat sesuai target. Beberapa regulasi yang tentu menghambat kita sederhanakan. Permentan nomor 03 sudah selesai kita review dan revisi menjadi Permentan nomor 19 dengan tidak lagi ada syarat lindung gambut di situ dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang tentu lebih sederhana sehingga percepatan realisasi peremajaan sawit rakyat kita semakin meningkat. Selain itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Edi Abdurrahman mengatakan telah mengalokasikan lahan peremajaan sawit rakyat pada tahun 2023 seluas 180.000 hektar dengan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Alokasi anggaran dari BPDPKS itu tersebar untuk seluruh program-program yang dilaksanakan oleh BPDPKS ya. Nah, khusus untuk PSR di tahun 2023, tadi Pak Dirjen Perkebunan kan menjelaskan, artinya target luasannya adalah sebesar 180.000 hektar. Sedangkan dukungan untuk pelaksanaan program PSR per hektarnya itu 30 juta rupiah ya. Nah, sehingga di dalam tahun 2023 kami dari BPDPKS mengalokasikan anggaran untuk program PSR itu sebesar 5,6 triliun. Ya, untuk mengcover luasan yang 180.000 hektar dikalikan dengan 30 hektar per hektarnya. Kementerian Pertanian mengungkap realisasi peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2017 sampai 2022 hanya 278.200 hektar atau hanya 9,93% saja dari 2,8 juta hektar lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Realisasi peremajaan sawit per bulan juga belum mencapai target 180.000 hektar per tahun. Pemerintah optimistis target peremajaan sawit berkelanjutan seluas 200.000 hektar pada tahun ini dapat realisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Media Group Network. Realisasi peremajaan sawit sejak 2017 hingga 2022 sangat rendah, yakni 278.200 hektar atau hanya 9,93% dari 2,8 juta hektar total luas lahan yang potensial diremajakan. Kementan pun memangkas 19 aturan terkait peremajaan sawit rakyat menjadi hanya 2-3 aturan dengan target peremajaan yang ambisius pada 2023, yakni 200.000 hektar atau hampir sama dengan pencapaian 5 tahun lalu.
lalu. Apakah pemangkasan regulasi akan menjamin percepatan peremajaan sawit rakyat? Atau justru ada persoalan lain yang harus dibenahi dalam peremajaan sawit ini? Dan bagaimana pula dampaknya terhadap harga dan pendapatan petani sawit? Langsung saja kita membahasnya bersama ekonom senior Indef, Bapak Bustanul Arifin. Pak Bustanul, realisasi peremajaan sawit rakyat ini sebetulnya sangat rendah untuk tahun 2017 hingga tahun 2022 ini baru 200 hektar gitu. Sebetulnya persoalan pokok yang paling menghambat percepatan peremajaan sawit ini apa, Pak? Apakah hanya sekedar regulasi yang tadi sudah direvisi oleh Kementan atau ada kesulitan lainnya dari para petani, Pak? Mungkin dari sisi lahannya, kemudian dari sisi surat-suratnya, atau seperti apa, Pak? Baik, saya bagi dua ya persoalannya. Satu, administratif. Administratif itu sangat banyak dari teman-teman di petani sawit rakyat ini lahannya tidak ada surat-surat ya, atau yang kalau tidak dia ada di dalam kawasan hutan atau mengandung gambut yang di dalam Permentan 19 ya terakhir itu ditekankan juga tidak di situ. Jadi persoalan administrasi ini, legalitas formal ini menjadi yang pertama. Yang kedua, ini dampak, mohon lihat sebagai dari faktor ekonomi, dampak ketika harga sawit atau harga CPO naik pada 2021 ya, yang bikin heboh akhirnya minyak goreng naik itu. Jadi logikanya begini, kalau harga sedang naik, harga TBS tandan buah segar hampir Rp3.000, 2.500, ya dibujuk-bujuk bagaimanapun orang suruh nebang sawitnya juga nggak mau lah, kira-kira gitu ya. Dari situ pernah ada mau maju lagi, mau ngajukan lagi peremajaan ketika harga sawit di bawah 1.000, ingat nggak ketika pemerintah melarang ekspor tahun Mei 2022. Nah di situ ada mau lagi, saya mau daftar lagi peremajaan lah, saya capek lah ngurus sawit, kira-kira begitu. Nah sekarang Juli Agustus tahun 2022, September ekspor sudah pulih, harga sudah naik lagi, diam lagi. Itulah petani kita memang seperti itu. Nah dari terobosan kalau mau disebut ya, dari Pak Dirjen baru di Dijen Perkebunan, Pak Andi di Kementerian Pertanian, sebetulnya melanjutkan apa yang sudah dicanangkan pada periode sebelumnya untuk memangkas aturan yang sangat ribet itu. Kemudian aturan itu ada yang disebut rekomtek, rekomendasi teknis. Jadi para petani perlu dapat rekomendasi teknis itu yang disebut dulu disebut dengan swadaya dan pakai di jalur dinas ya. Nah kadang di situ ada persoalan, harus digedor di situ. Yang ketiga, kalau mau ditambah yang ketiga, karena dukungan kalau boleh saya sebutkan ya dari teman-teman di lapangan juga tidak terlalu bagus, akhirnya didiemin. Ya target rendah sekali kalau seperti itu. Uangnya kan dari BPDP itu Anda tahu ya, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kemudian pelaksanaannya dipantau oleh dua-duanya, oleh BPDP juga, oleh Kementan juga. Nampaknya perlu ada hal yang baru deh. Harus ada pengawalan yang betul-betul masuk ke sana. Karena gini, kita sekarang sebut sebab angka ya. Tempo hari itu ketika per hektar kita sudah perjuangkan sampai 35 juta per hektar. Sebetulnya 35 juta untuk nebang dan tanam baru sebagai peremajaan nggak cukup. Saya tahu di lapangan bisa 60-70 juta. Itu rata-rata ya. Ada yang lebih mahal, kalau tanah jadi ada masih murah. Logikanya sisanya dari uang dari peremajaan itu mereka teman petani disuruh ambil kredit usaha rakyat. Di situ lagi ada simpul baru yang membuatnya lambat. Kira-kira gitulah peta permasalahannya, mengapa realisasinya di bawah 10%. Ya gitu dong, secara agronomi kita kan belajar di bangku kuliah ya. Sawit itu umur 18 tahun maksimal menurun ya produktivitasnya. Sudah harus ditebang ganti yang baru. Nah jadi petani perlu jaminan. Perlu jaminan semasa tunggu, kan paling cepat sawit 3-4 tahun dong. Bahkan bisa lebih tergantung jenis bibitnya toh. Selama masa tunggu Pak, saya suruh makan apa katanya kan.
Nah, di situ yang harus dipecahkan juga. Saya mendengar, saya belum cek lagi dokumennya, selama masa tunggu itu ada program juga untuk pendampingan, misalnya tanaman pangan. Kira-kira seperti itu. Tapi pelaksanaannya saya belum ke lapangan, khusus mengenai itu saya akan ke lapangan suatu waktu. Baik, Pak Bustanul, berarti revisi dari Kementan ini menyederhanakan peraturan belum bisa dikatakan dapat menjamin percepatan peremajaan sawit rakyat, Pak. Karena diperlukannya tadi jaminan selama masa tunggu dan juga masih ada persoalan terkait administratif dan juga dampak dari harga sawit ini, Pak. Tidak langsung otomatis. Saya berharap teman-teman di Dijenbun dan teman-teman dinas bekerja sama, ada tim khusus lah. Saya mendengar saya akan dibentuk tim task force ya dari pertemuan kemarin itu. Nanti tim kerja inilah yang akan mengidentifikasi, mengevaluasi, mendorong ke lapangan terus. Kalau masalah dana pendampingan ada lah, saya yakin ada lah dialokasikan untuk yang itu kan perlu perjalanan dinas, nginep di sana. Terus gitu. Dan kalau boleh, ini pesan sponsor sedikit itu, libatkan teman-teman lain. Kami punya jaringan ya, misalnya Perhappy, Perhimpunan Ekonomi Pertanian seluruh Indonesia. Kami ada di 36 provinsi, 36 komisariat namanya. Kemudian teman-teman LSM, perguruan tinggi, libatkan untuk itu, untuk memantau. Karena kan perlu ada sentuhan-sentuhan lain, persuasi, meyakinkan. Itu tim task force menurut saya kerjanya di situ. Kalau cuma dipaksa, diperintah, emangnya segampang itu? Karena ini perubahan perilaku. Perubahan perilaku, perubahan ambil keputusan, dijamin enggak betul-betul. Misalnya jaminan ada tunggu. Yang kedua, jaminan pembelian, toh. Siapa yang akan membeli barang saya? Apakah sama dengan yang kemarin? Apa saya akan mendapatkan kepastian harga yang lebih baik? Kira-kira seperti itu psikologinya, Mbak. Itu sebetulnya teman-teman task force harus mengawalnya secara Spartan menurut saya. Tidak dengan satu SK, disebar via WA atau ke lapangan semua persoalan beres, bukan. Itu harus betul-betul dikawal karena ini berhubungan dengan tingkah laku manusia kok gitu. Baik, Pak Bustanul, apakah artinya target pemerintah di tahun 2023 ini kan menaikkan target realisasinya menjadi 200.000 hektar. Ini tidak akan terrealisasi dalam 1 tahun ini, Pak? Atau target yang realistisnya berapa sih, Pak, sebetulnya? Saya hargai targetnya dulu deh, nggak boleh dong di discourage, nggak boleh dong ya. Kalau ada niat target untuk mendorong kita ikut support lah ya. Kan ada 2 pola, 100.000 disebut pola 1. Pola 1 itu ya melewatkan teman-teman dinas. Karena tadi saya sampaikan teman-teman dinas juga perlu dilewatkan. Tabel 2, pola 2 sebetulnya kalau Pak Dirjen menyebutkan 100.000 dan 80.000. Pak Menteri datang kasih sambutan tambah 20.000 jadi 200.000. Yang pola 2 lewat kemitraan, lewat dengan private partnership, lewat dengan perusahaan besar, ya membentuk koperasi, dan di situ harus dikawal. Biarkan dulu target di situ, tapi kita push dengan baik, kita ikut sama-sama mengawal ya dengan baik. Karena kalau tidak diingatkan ada persoalan-persoalan lain, bentar lagi bulan puasa pula kan. Terus harus dikawal terus gitu. Apa yang kurang, apa yang sama, dan kalau yang administrasi mohon yang berhubungan dengan rekontek itu rekomendasi teknis ya dari dinas tempat. Saya pikir itu mudah-mudahan tidak jadi hambatan. Itu bisa menjadi hambatan betul. Kan uangnya nanti ditransfer langsung tuh kepada teman-teman kelompok. Harus ada kelembagaan satu lagi ya, kelembagaan harus ada juga kebetulan memang harus koperasi. Kemudian kalau perlu tambahan saya supaya keterjaminan keberhasilan ini berhasil, mohon dikaitkan dengan program besar yang disebut dengan korporatisasi petani. Jadi ada pengembangan kapasitas, ada penguatan kelembagaan, awareness terhadap peraturan kredit yang gitu kalau memang harus melibatkan perbankan dan lain-lain gitu. Kalau enggak ya agak sulit, Mbak. Baik, Pak, kalau di jaminan pembelian ada korporasi untuk petani tadi untuk memberikan penyuluhan dan juga bagaimana mengawasi dari petani ini sendiri. Kalau jaminan selama masa tunggu, sebetulnya seperti apa sih skema yang baiknya, Pak, selama masa tunggu tersebut?
Belum final yang masa tunggu itu setahu saya ya, kecuali kalau kemarin ada keputusan baru, saya nggak paham. Belum final karena dia melibatkan instansi lain. Kalau masa tunggunya ditanam dengan jagung, ditanam dengan padi palawija atau mungkin yang lain, secara administratif yang mengawal bukan Dinas Perkebunan toh, tapi Dinas Tanaman Pangan. Nah, koordinasi di antara dua itu yang harus disampaikan. Itu maksud saya dikaitkan dengan program korporatisasi atau penguatan koperasi di sana. Jadi mengawalnya perlu serempak, bukan hanya satu dinas perkebunan, tapi teman-teman yang berhubungan langsung, khususnya misalnya dalam konteks menunggu tadi kan. Menunggu kan perlu palawija tuh. Saya pakai benih apa ya selama menunggu gitu kan. Kemudian yang sangat krusial menurut saya penanggulangan hama penyakit. Kita perlu menggunakan IPM deh, Integrated Pest Management. Karena di batang sawit itu ada Ganoderma, jamur yang sangat mematikan, dan itu harus diambil akarnya. Yang seperti ini kan perlu pengawalan secara baik tuh. Dan itu cukup mahal. Nah, uang itu tadi seharusnya bisa digunakan untuk bongkar seperti itu. Dan kalau akarnya tidak diambil, kemudian Anda tanam jagung di situ, malah jagungnya gagal, itu sawitnya juga. Jadi kira-kira seperti itu. Ini persoalan teknis betul, detail, dan mudah-mudahan para pengawal atau task force ini mampu bekerja dengan baik. Hanya itu, saya dan Anda ikut mendorong, ikut memantau. Baik, Pak, peremajaan sawit rakyat ini sebetulnya kan memang menjadi salah satu upaya supaya bisa diterima sawit ini secara global, karena kita selama ini selalu mendapatkan black campaign, terutama dari Eropa, begitu Pak. Bagaimana Bapak ini melihat progres dari praktik berkelanjutan pada sawit rakyat, Pak? Sebenarnya agak terpisah sih isunya. Betul, Anda tadi sampaikan salah satunya bahwa dengan peremajaan persoalan-persoalan sustainability di hulu itu sudah bisa clear, karena tidak mungkin meremajakan di tanah hutan toh, tidak mungkin meremajakan di tanah gambut kan gitu kan. Nah, dari situ next step-nya baru kita masukkan ke sertifikasi. Skema sertifikasi macam-macam, setidaknya ada 3 di Indonesia ya. Ada yang disebut RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, yang langsung ke global sana. Kemudian ada ISPO yang versi kita, Indonesia Sustainable Palm Oil. Ada CCT ya, itu yang ICC itu International Certificate for Climate Change, itu ke carbon certificate maksud saya, itu juga lebih laku di tingkat global. Nah, ini makin banyak yang tersertifikasi, sudah masuk sustainability, insya Allah kita diplomasinya di tingkat global masih lebih mudah gitu. Tapi tidak mungkin toh kita mensertifikasi yang tidak legal kan. Nah, pelan-pelan justru saya menganggapnya positif bahwa sertifikasi ini, PSR ini adalah salah satu upaya menuju kepada sawit baik namanya. Sawit berkelanjutan itu kita terjemahkan supaya gampang ngomongnya sawit baik. Jadi sustainable palm oil itu dapat diterima dengan pasar yang lebih kompetitif hari ini gitu. Baik, jadi untuk program PSR ini perlu banyak sekali revisi dari sisi peraturannya untuk merealisasi target di tahun 2023 yang dikatakan ini cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapak Bustanul Arifin selaku ekonom senior Indef sudah bergabung bersama kami dengan memberikan insight baru pada program Zona Bisnis. Sukses selalu, Pak.